India, sebuah negara dengan cita-cita pembangunan yang besar, menghadapi kendala serius dalam merealisasikan proyek infrastruktur andalannya. Jalur kereta api berkecepatan tinggi senilai Rp244 triliun yang menghubungkan Mumbai dan Ahmedabad. Proyek vital ini, yang seharusnya selesai pada tahun 2024, kini terancam gagal dan tanpa kejelasan. Mengejutkannya, India terang-terangan menunjuk Tiongkok sebagai penyebab utama keterlambatan ini, memicu ketegangan diplomatik yang mempertanyakan masa depan proyek dan hubungan kedua negara. 8 tahun lalu, pemerintah India menggagas proyek kereta cepat ini untuk merevolusi transportasi antara dua pusat ekonomi penting. Mumbai, sebagai salah satu kota terpadat di India, adalah pusat keuangan dan pelabuhan yang sangat strategis. Pada 2022, PDB Mumbai mencapai Rp5 kuadriliun, menyumbang 9,2% dari PDB nasional, dengan PDB per kapita 5 kali lebih tinggi dari rata-rata negara. Sementara itu, Ahmedabad, di barat laut Mumbai, dikenal sebagai kota industri terbesar di Gujarat, diberkahi dengan pasokan kapas melimpah, yang menjadikannya pusat tekstil katun penting. Kedua kota ini telah lama menjalin hubungan ekonomi melalui kereta api konvensional, namun jaringan yang menua tidak lagi memadai. Maka, India memutuskan membangun jalur kereta api super cepat sepanjang 500 km, sebanding dengan jarak San Francisco ke Los Angeles. Kereta Shinkansen yang dirancang mampu melaju 350 km per jam akan memangkas waktu tempuh Mumbai-Ahmedabad dari 8 jam menjadi hanya 2 jam. Sebagian besar jalur akan layang, namun juga akan ada terowongan sepanjang 21 km, termasuk 7 km di bawah laut. Pembangunan terowongan bawah laut ini membutuhkan mesin bor terowongan, shield machine, raksasa yang canggih. India memutuskan membeli peralatan dari Jerman, meyakini teknologi mereka lebih matang. Jerman merekomendasikan mesin perisai berbentuk tapal kuda. Mesin ini berbeda dari ekskavator biasa. Cara kerjanya yang tertutup mengontrol penurunan tanah, ideal untuk terowongan kota dengan kecepatan 5 hingga 8 kali lebih cepat dari metode tradisional, dan mampu mengatasi kondisi geologi kompleks. Namun, ironisnya, mesin-mesin yang dirancang Jerman ini ternyata diproduksi di Guangzhou, Tiongkok. Pada Oktober tahun 2024, Tiongkok tiba-tiba menyita ketiga mesin tersebut, yang masih tertahan di Bea Cukai Tiongkok hingga kini. Penyitaan ini bukan tanpa alasan, melainkan berakar pada peristiwa 2020. India, dengan ambisi infrastruktur besar termasuk terowongan jalan raya Mumbai dan proyek kereta bawah tanah Bangalore, sangat bergantung pada mesin perisai. India awalnya mendekati Tiongkok untuk pengadaan ini, ingin membeli peralatan sekaligus mempelajari teknologi canggih Tiongkok. Sejak Tiongkok mengembangkan mesin perisai pertamanya pada 2008, teknologinya terus maju dan mendapatkan reputasi internasional. Pada Maret tahun 2020, India menyatakan minat membeli 18 mesin perisai komposit senilai lebih dari Rp30 triliun. Meski hubungan tidak selalu harmonis, Tiongkok menyetujuinya dengan niat baik, bahkan berjanji memproduksi 8 unit pertama dan memberikan dukungan teknis. India senang dan berkomitmen memperkuat kerjasama, namun setelah Tiongkok mengirim mesin pertama, India mendadak kurang kooperatif. Mereka menolak visa teknisi Tiongkok, menghambat proyek, dan menunda pembayaran akhir dengan berbagai alasan, menggantung transaksi. Kemudian, India menyadari proyek infrastrukturnya mandek tanpa mesin perisai. Mereka kembali menghubungi Tiongkok, berharap melanjutkan kerjasama, dan membeli mesin tambahan. Namun, Tiongkok menolak tegas karena India lalai melakukan pembayaran akhir, memerintahkan penghentian ekspor mesin perisai, termasuk yang dari Jerman. Mengapa India lalai melakukan pembayaran? Pada 2022, India menghadapi defisit fiskal dan utang serius. Defisit fiskal mencapai 6,9% PDB, jauh di atas target pemerintah, dan total utang 75,4% PDB, menunjukkan tekanan fiskal besar. Dalam kondisi ekonomi sulit ini, India jelas tidak mampu membayar mesin perisai Tiongkok sebelumnya, apalagi 17 unit berikutnya. Beberapa ahli menduga India sengaja menunda pembayaran untuk mengulur waktu, agar insinyur mereka bisa mempelajari teknologi mesin perisai Tiongkok dan membangun industri sendiri. Namun,
Insinyur India terbukti tidak mampu merakit atau memelihara mesin secara mandiri. Mesin besar harus dibongkar untuk transportasi dan dirakit ulang oleh teknisi Tiongkok. Insinyur India, yang terlalu percaya diri setelah melihat proses pembongkaran, menolak visa teknisi Tiongkok, namun gagal memecahkan teknologi inti. Akibatnya, pengiriman mesin perisai Jerman tertahan hampir 8 bulan di pelabuhan Tiongkok, tanpa kejelasan. Saat ini, penggalian stasiun bawah tanah kereta cepat Mumbai-Ahmedabad baru selesai 142.000 meter kubik, dari target 187.000 meter kubik. Dengan tertahannya 3 mesin perisai Jerman, proyek diperkirakan tertunda hingga 2030. Serangkaian masalah ini memicu ketidakpuasan publik India. Untuk mengalihkan perhatian, Perdana Menteri Modi menuding Tiongkok menahan peralatan dan menyebabkan keterlambatan proyek, sekaligus berusaha mengalihkan tanggung jawab utama. Media India sering menyebut konflik Galwan 2020. Menyiratkan Tiongkok sengaja menghalangi pembangunan India dengan menyita peralatan yang diproduksi di Guangzhou. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Tiongkok harus terus menahan mesin bor terowongan yang disita dari India? Konflik ini tak hanya menyoroti kompleksitas proyek infrastruktur lintas negara, tapi juga dinamika rumit hubungan India-Tiongkok, di mana kepentingan ekonomi dan politik saling berjalin. Menurut Anda, bagaimana seharusnya Tiongkok menanggapi tuduhan India ini?